Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Ada satu hal yang kita mau lihat. Dulu zaman Nabi, jenis-jenis yang dizakati itu terbatas. Emas, perak, barang tambang. Bahkan ada ulama yang berkata, perdagangan itu pada masa Nabi tidak kena zakat. Ada ulama berkata begitu. Ibnu Hazm itu berkata, fi urudit tijara la zakah. Al-Albani itu dia bilang hadis-hadisnya lemah, tapi mayoritas ulama berkata ada. Nah, jadi terbatas. Sekarang ini sekian banyak profesi yang tidak ada pada zaman Nabi. Dokter, ya, lawyer, bagaimana? Penghasilannya banyak atau tidak itu? Banyak. Ya. Itu hasilnya wajib dizakati atau tidak? Di zaman Nabi tidak ada. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa hasil usahamu, apapun hasil usaha kamu, tentu yang halal, keluarkan zakatnya. Dari sini ulama masa kini berkata, zakat profesi itu wajib. Wajib zakat profesi. Dia bilang tidak masuk di akal. Petani disuruh keluarkan 10% dari hasilnya pada saat panen. Ini bagaimana nih? Sekali konsultasi bayar berapa tuh? Sehari ada dokter yang bisa dapat, katakanlah yang normal puluhan juta mungkin ya. Tidak ada zakatnya itu. Lawyer sekali duduk ngomong-ngomong begini, tidak ada zakatnya. Petani cengkeh, semua harus dizakati. Karena apa? Tidak mungkin harta mereka itu tidak dikenai zakat, padahal harta yang diperoleh orang yang miskin dibanding dia wajib zakatnya. Di mana keadilan? Nah, tetapi ulama beda pendapat dalam menetapkan persentase zakatnya. Ada yang berkata kita analogikan dengan zakat perdagangan 2,5%. Ada yang berkata kita analogikan dengan zakat tumbuhan. Ya kan? Hitunglah. Tumbuhan setiap panen ya. Ya setiap terkumpul itu keluarin zakatnya. Selesai beban Anda. Di situ beda pendapat ya ulama. Tapi hampir semua ulama dewasa ini menyatakan zakat profesi itu wajib. Satu lagi yang saya ingin terangkan di dalam konteks zakat ini, yaitu Al-Quran menetapkan 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya? Al-fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Saya ingin garis bawahi. Alaiha. Kata ala itu mengandung kesan beban yang berat. Jadi al-amilina alaiha adalah para amil yang bekerja dengan berat. Sekarang ini saya biasa di proyek-proyek di mana begitu. Katakanlah satu contoh. Kita ada proyek dari Departemen Agama menulis tafsir Al-Quran. Di atas ada nama, boleh jadi dirjen. Ya.
boleh jadi sekjen, baru ada ketua, ada anggota. Dirjen apa kerjanya tuh? Tidak ada kerjaan. Tapi dapat Pak ya? Dapat. Tapi Al-Quran berkata, al-amilina alaiha. Amil yang memang bekerja keras untuk itu. Sekedar dicantumkan namanya lantas dapat. Itu amil. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dijinakkan hatinya. Bisa jadi ada orang-orang baru masuk Islam, keluarganya tolak dia, hidup sendiri. Perlu ada uang zakat, bantu dia. Bisa jadi ada orang-orang yang mungkin menghambat ajaran Islam, membenci Islam, dikasih uang supaya dia tidak menghambat. Ini dana apa itu istilahnya kita di departemen biasa, politis ya. Tapi sejak masa Sayyidina Umar dia bilang tidak, Islam sudah kuat, mau melawan lawanlah, kita lawan dia. Jadi dia hentikan itu, ya kan? Kita tidak butuh. Dulu masa Nabi itu dibutuhkan, sekarang kita tidak, jadi dia tidak kasih. Nah, wa firriqab fi, lihat kita tafsirkan ya, innamas sadaqatu li al-fuqara. Tetapi wa firriqab, fi itu wadah, al-ma'u fil kas, al-kitabu fid durj, kitab di dalam laci, air di dalam gelas. Kalau begitu firriqab harus ditetapkan ada wadah, bukan saya serahkan langsung fakir dan miskin, wadah yang digunakan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dulu budak, sekarang bisa jadi ada orang punya kontrak, terbelenggu dia tidak seperti itu. TKW, TKI itu yang kontrak itu kan terbelenggu dia. Keluarkan dari situ. Orang-orang yang berutang, ada orang banyak sampai sekarang masih banyak. Dia suka bersedekah sampai dia berutang untuk bersedekah. Ada kan yang begitu? Itu bantu itu. Dan sebagainya, itu ada 8. Nah, ulama-ulama berbeda pendapat. Apakah ke-8 golongan itu harus diberi atau boleh sebagian saja? Imam Syafi'i berkata, kalau ada semuanya harus diberi semuanya. Tapi kalau cuma sedikit, ada yang memberi jalan keluar. Kalau itu dikumpul oleh pemerintahnya, diberi semuanya. Tapi kalau zakat itu perorangan, maka bisa diberi hanya 1 orang saja. Pada dasarnya, zakat itu bertujuan membantu seseorang agar dapat hidup mandiri. Maksudnya itu supaya dia bisa produktif. Jadi kata Imam Malik, mau kasih. Kenapa? Apa alasannya Imam Malik? Dia bilang itu kan Nabi bersabda menyangkut zakat, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi memang fakir, beri aja. Nah, ada lagi yang berpendapat minimal 3. Minimal 3 itu fakir, miskin, Ibnu Sabil, 3. Kita bisa berkata bahwa tidak harus 8. Walaupun ada, tapi kita memiliki prioritas. Ini yang prioritas. Ada bahasan lain, sebelum kita ini, bahasan lain, bisa tidak ditunda zakat? Bisa ditunda atau tidak? Sebelum kita tanya, jawab itu, bisa tidak diajukan? Ya tahu, ada orang butuh sekali nih sekarang ini. Kan zakat kan setelah setahun ya, atau setelah panen. Ini orang butuh sekali nih, bagaimana nih? Ulama sepakat, bisa diajukan. Jadi ada mahasiswa mau keluar negeri, tidak punya biaya, bagaimana? Oke deh, saya keluarkan saja ini zakat saya untuk tahun depan, ini sekian. Nah, kalau menunda, ulama ada berkata begini, kalau kita tunda sholat boleh enggak?
Tidak boleh. Kita tunda puasa. Nah, jadi kalau begitu zakat tidak boleh ditunda juga. Nah, tapi ada ulama lain berkata begini, terkadang ingin memberikan zakat kepada orang-orang yang perlu, tetapi perlu untuk masa datang. Sedangkan di masa datang sudah habis zakat. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu masa masuk sekolah. Ada masanya ya. Kita kasih sekarang atau tunggu masa masuk sekolah? Kalau dikasih sekarang habis itu. Iya kan? Nah, ada ulama berkata, kalau ada kemaslahatan, maka bisa ditunda dan diharapkan uang itu sudah disisihkan. Sudah disisihkan kan? Jadi tidak terganggu. Sama halnya zakat fitrah, katanya harus diberikan sebelum imam berdiri khutbah. Tetapi kalau Anda sudah menyisihkan zakat itu, ini saya akan berikan si A kalau datang ziarah, maka itu boleh. Jadi sudah disisihkan, sudah tidak diganggu. Ini praktek-praktek di dalam zakat. Satu hal lagi, sebenarnya yang berhak sekaligus berkewajiban menghimpun zakat itu adalah pemerintah. Khudz min amwalihim shadaqah. Tapi persoalannya, ini perorangan boleh enggak? Ini kiai-kiai kan banyak nih. Gimana? Dari segi hukum, kalau Anda menyerahkan zakat Anda kepada yang ditunjuk oleh pemerintah, maka siapa yang ditunjuk oleh pemerintah itu mewakili fakir miskin. Ya toh? Kalau Anda menyerahkan zakat Anda kepada orang yang tidak ditunjuk pemerintah, maka siapa yang tidak ditunjuk itu mewakili Anda. Apa bedanya? Kalau yang ditunjuk pemerintah telah menerima zakat Anda, sedang dia dianggap mewakili fakir miskin dan sebagainya, maka kewajiban Anda gugur. Tetapi kalau Anda menyerahkan pada yang mewakili Anda, dan harta zakat Anda itu hilang, Anda masih wajib bayar zakat. Jadi yang mana lebih baik nih? Oke. Karena itu mestinya yang menerima zakat itu untuk dibagikan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun tidak terlarang saya untuk ada kiai-kiai bayar ini, bayar ini. Itu tidak terlarang. Hanya konsekuensinya itu tadi. Saya kira itu secara umum tentang zakat.